Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa beriman yang sama berbahagia, dalam surah Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan pernah sampai kepada kebajikan hingga kalian menginfakkan sebahagian dari apa yang paling kalian cintakan, sebagian dari apa yang paling kalian cintai di jalan Allah. Dan terhadap apa yang kalian infakkan itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Merespon ayat ini, Rasulullah SAW kemudian bersabda, Kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Rawahu Bukhari wal Muslim. Setiap ruas tulang dari manusia wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari pada saat sebelum terbit matahari pagi. Dan dalam hadis yang hampir sama juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan 360 ruas tulang, yang setiap ruas tulangnya wajib dikeluarkan sedekahnya setiap hari, setiap saat sebelum matahari terbit. Mendengar sabda Rasulullah SAW ini, sahabat-sahabat Nabi berduyun-duyun, berbondong-bondong setelah selesai sholat dan zikirnya, kemudian keluar meninggalkan masjid mencari siapa orang-orang fakir, siapa orang-orang miskin, anak-anak yatim, ataupun kemudian janda yang tidak mampu, dibantu, disantuni, ditolong. Kalau ada yang sakit kemudian ditengok, diobati, dan lain sebagainya. Namun pemirsa beriman yang sama berbahagia, rupa-rupanya tidak seluruh sahabat kemudian keluar dari masjid. Ada beberapa orang sahabat yang masih tetap bertahan di masjid. Dan kemudian Rasulullah SAW memanggil sahabat-sahabat yang masih tersisa itu untuk datang ke hadapannya di sekitar mihrab. Lalu salah seorang di antara mereka seraya bergetar kemudian memberanikan diri berbicara, Ya Rasulullah, alangkah beruntungnya orang-orang kaya. Mereka bisa sholat sebagaimana kami sholat, mereka bisa puasa sebagaimana kami juga berpuasa. Tapi ketika mereka berinfak, bersedekah, kami tidak bisa mendapatkan apa yang mereka dapatkan. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Inna kulli tahlilatin sadaqah, wa kulli tahmidatin sadaqah, wa kulli takbiratin sadaqah. Rawahu Bukhari wal Muslim. Jangan bersedih wahai sahabatku, bila engkau tidak mampu berinfak dengan hartamu, maka ketahuilah bahwa pada setiap ucapan subhanallah adalah sedekah, alhamdulillah juga adalah sedekah, Allahu Akbar adalah sedekah, la ilaha illallah adalah sedekah, menyingkirkan duri dari jalanan adalah sedekah, menggenggam jemari istri dan tersenyum kepadanya lalu istrinya berbahagia, maka itu juga adalah sedekah. Demi mendapatkan sabda dari Rasulullah SAW, sumringahlah kemudian sahabat-sahabat yang masih tersisa, yang memang rata-rata orang-orang fakir disebabkan oleh hijrah tanpa membawa harta, maupun sahabat-sahabat lain yang memang berlatar belakang miskin tersebut. Pemirsa beriman yang sama berbahagia, tidak diragukan lagi betapa besar manfaat infak ataupun sedekah yang kita berikan kepada orang-orang yang kemudian mendapatkan infak dan sedekah kita. Di pesantren Al-Izzah ini misalnya, dari 500 lebih santri yang kita didik
dengan Quran, dengan ulumuddin, maupun kemudian dengan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Ada sekitar 160 anak yang mohon maaf berlatar belakang keluarga kurang mampu. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yang yatim piatu. Namun yang pasti bahwa sebagian besar dari mereka adalah orang-orang yang tidak mampu. Dan alhamdulillah, berkat daripada dorongan, dukungan, dan juga kemudian support dari para muhsinin, dari para agniya, dari kaum muslimin, mereka juga bisa mendapatkan ilmu sebagaimana orang-orang mampu mendapatkan ilmu. Mereka juga bisa menghafal Quran, belajar ulumuddin, dan juga ilmu-ilmu yang lain. Dan tidak sedikit di antara mereka justru adalah anak-anak yang lebih berprestasi dari sebagian santri yang lain. Dan juga tidak diragukan lagi bahwa kita semua insya Allah sudah sangat tahu, sudah sangat faham, sudah sangat mengerti, sudah sangat meyakini dan mengiman akan betapa banyak manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita yang berinfak atau bersedekah. Sebagai penguatan, mungkin posisinya izinkan kami menyampaikan 3 buah manfaat dari sekian banyak manfaat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada orang yang berinfak. Yang pertama adalah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan di dalam surah Al-Baqarah lewat firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan bagi orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam satu buah benih yang kemudian benih itu tumbuh memiliki 7 buah ranting yang dari setiap ranting itu kemudian keluar 100 benih baru. Artinya apa? Pemirsa beriman yang sama berbahagia, bahwa satu kebaikan kita di jalan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas dengan 700 kali lipat. Satu buah infak kita di jalan Allah, Allah akan membalasnya 700 kali lipat. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan lewat Rasulnya, siapa yang berinfak maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jauhkan mereka dari panasnya siksa api neraka. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Muslim, ittaqun nar walau bisyakki tamrah faman lam yajid fabi kalimatin thayyibah. Jauhilah oleh kalian siksa api neraka atau panasnya api neraka dengan bersedekah sebiji kurma. Dan kalau kalian masih belum mampu, maka setidaknya bersedekahlah dengan ucapan atau kalimat-kalimat yang baik dan benar. Hadirin pemirsa budiman yang sama berbahagia, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan lewat Rasulnya bahwa siapa yang gemar, yang gandrung, yang rajin, yang istiqomah berinfak ataupun bersedekah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan mereka dari bala, dari bencana, dari musibah, dari kematian yang tiba-tiba, dan dari hal-hal yang mereka tidak suka. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini mampu merangsang kita, mampu mengundang kita, mampu memotivasi kita untuk makin dermawan lagi, makin sering lagi berinfak ataupun bersedekah dengan harta kita, yang kalau kita tidak mampu dengan harta kita, dengan tenaga kita, atau dengan ilmu kita, dengan waktu kita, atau setidak-tidaknya dengan lisan dan hati kita, maka apa alasan bagi kita untuk kemudian tidak mampu berinfak pada saat zikir kita sudah dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sedekah. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ringankan hati kita, ringankan langkah kaki dan dermawannya tangan kita untuk berbagi
khususnya di saat-saat dimana banyak di antara saudara-saudara kita yang berkebutuhan, yang berkekurangan. Dan inilah saatnya, inilah momentumnya, inilah saat-saat terbaik untuk kita berbagi kepada mereka. Terlebih di bulan Ramadan, bulan dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan balasan bagi setiap ibadah ataupun amal soleh yang dilakukan di malamnya maupun di siang-siang. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.